Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Kalian di rumah baik-baik saja bukan? Pada masa pandemi ini, mari kita laksanakan belajar daring, belajar online. Selama masa pandemi ini, kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau offline. Jadi, kita terbiasakan belajar daring dengan menonton video Pak Guru, video pembelajaran mulai dari video pelajaran kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 4. Kelas 4 dengan tema mari belajar Quran surah Al-Falaq. Tapi sebelum kita memasuki materi inti, mari sebelum belajar kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, ditirukan anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki materi inti, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran surah Al-Falaq. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami Quran surat Al-Falaq dan Al-Fil dan baik dan benar. Yang keempat, dan langsung praktek, 4 ini adalah kompetensi praktik. Kompetensi 4, peserta didik mampu membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Peserta didik mampu menulis kalimat-kalimat surat Al-Falaq dengan benar. Peserta didik mampu menunjukkan hafalan Quran surat Al-Falaq dengan lancar. Jadi setelah menonton video ini, kalian dituntut satu, paham surat Al-Falaq. Yang kedua, bisa membaca surat Al-Falaq. Yang ketiga, menulis dan menunjukkan hafalan minimal itu. Nah, kan sikapnya yaitu sikap 1, terbiasa di keseharian, terbiasa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Sikap sosialnya kerjasama dan peduli dengan teman dan lingkungan. Itu adalah tujuannya. Nilai sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan sudah tercakup semua. Selanjutnya, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci kita semuanya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Quran diturunkan selama 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran juga merupakan adalah kitab penyempurna, kitab suci yang paling sempurna daripada kitab-kitab suci lainnya. Seperti yang kita ketahui, rukun iman ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Jadi kitab Allah itu tidak hanya Al-Quran. Sebelum Al-Quran banyak kitab, tetapi kita beriman bahwa Al-Quran adalah yang paling lengkap dan paling benar. Karena kita sebagai umat Islam harus beriman dengan seyakin-yakinnya, iman di perbuatan, perkataan, dan hati kita harus beriman pada Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi kita belajar Al-Quran itu mendapat pahala. Kita membaca Al-Quran mendapat pahala. Tidak hanya belajar, membaca mendapat pahala. Bahkan mendengarkan pun mendapat pahala. Kita mendengarkan orang tadarus di masjid mendapat pahala. Apalagi membaca. Membaca itu malah pahalanya berlipat. Satu huruf pahalanya satu. Sangat kitab Al-Quran itu sangat suci bagi kita, sangat suci. Jadi kita harus mengagungkan Al-Quran. Kita membawanya pun harus dengan adab yang baik dan benar, harus di atas membawanya, tidak boleh di bawah, orang oleh dicangkeng, orang oleh dicangkeng. Harus kita memegangnya pun harus keadaan suci. Selanjutnya kita memasuki pada materi surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu turunnya di kota Mekah. Al-Falaq artinya waktu subuh. Al-Falaq artinya waktu subuh. Diambil dari kata Al-Falaq pada ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq artinya waktu subuh. Waktu subuh itu kapan? Pada waktu fajar. Fajar sidik sekitar pukul 4 sampai setengah 5 itu waktu fajar. Urutan surat ke 113. 100 yang 14 adalah surat An-Nas. Al-Falaq menduduki urutan ke 113 dari 114 surat di Al-Quran. Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq diturunkan sesudah surah Al-Fil. Tadi surat Al-Falaq diturunkan di kota Makkah. Makanya surat Al-Falaq termasuk golongan surah Makkiyah karena turun di kota Makkah. Selanjutnya keutamaan surat Al-Falaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca Al-Falaq, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Kita juga harus membiasakan membaca surat Al-Falaq, biar kita terhindar dari kejahatan. Hubungan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas biasa disebut dengan mu'awidzatain. Mu'awidzatain. Istilahnya surat Al-Falaq dan An-Nas adalah mu'awidzatain. Mu'awidzatain artinya adalah dua perlindungan. Yaitu dua perlindungan dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kenapa kok menjadi dua perlindungan? Karena surah Al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan dari keburukan yang samar. Surat Al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan yang samar.
Sedang surat An-Nas memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan, dari godaan jin dan setan dan manusia. Itu surat Al-Falaq dan An-Nas itu juga digunakan oleh Rasulullah untuk menghilangkan sihir yang ada pada diri Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah terkena sihir orang Yahudi dan sihirnya dibuang di sumur. Wah, pada waktu itu turunlah wahyu disuruh membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Akhirnya sihirnya hilang dengan setelah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Di dalam Quran surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Falak itu waktu subuh. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Tuhan, kepada Allah, agar terpelihara dari kejahatan. Karena kita harus berlindung kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan semuanya, semua yang menciptakan adalah Allah. Jadi tidak akan ada yang bisa melawan Allah, karena semua kehendak di dunia dan akhirat adalah atas kehendak Allah. Surat Al-Falaq ini menceritakan, yaitu satu, ada kejahatan makhluk waktu subuh. Yang kedua, ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Kejahatan makhluk maksudnya apa? Makhluk itu ada manusia, jin, iblis, setan, hewan, makhluk itu. Selanjutnya kejahatan malam apabila gelap gulita. Nah, biasanya makhluk jin, setan, orang dan tukang-tukang sihir itu bekerjanya di malam hari. Dukun-dukun itu bekerja di malam hari. Nah, setan keluar di malam hari. Maka banyak orang takut ketika keluar malam. Tidak berani keluar malam sendirian. Selanjutnya yaitu ada kejahatan tukang sihir yang sudah bagus bilang tadi, ada dukun-dukun, ada tukang tenung, tukang santet yang menggunakan mantra untuk berbuat jahat kepada orang yang dituju. Itu termasuk perbuatan syirik, perbuatan orangnya musyrik, dosa besar. Dan selanjutnya ada kejahatan orang dengki. Orang dengki atau itu adalah orang yang dendam, dengki, iri. Tidak suka kepada orang lain, tidak suka kepada yang dimiliki orang lain. Kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca Quran surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan tersebut. Sebelum melanjutkan materi, jangan lupa subscribe, share, dan komen channel Guru Ahmad, ya. Channel Pak Guru, agar mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Silakan berlangganan agar juga ilmu kita bermanfaat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya membaca dan menghafal Quran surah Al-Falaq. Tadi surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, diikuti. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Silakan dibaca. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ayo. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ayo dibaca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Silakan diturunkan Pak Roni tadi bacaannya, dibaca dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dibaca dengan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Ya, diulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalian sudah hafal? Alhamdulillah, harus sudah hafal. Bagi yang belum, ayo dihafalkan. Dibaca berulang-ulang. Satu ayat dibaca 5 kali, satu ayat dibaca 5 kali. Nanti insya Allah kalian akan hafal. Dan juga kalau sholat dibaca untuk bacaan sholat setelah surat Al-Fatihah, biar tidak cepat lupa. Selanjutnya, tugas selanjutnya yaitu menulis surah Al-Falaq. Lihat buku paket halaman 6-7. Nah, dengarkan dengan baik. Lihat buku paket halaman 6 dan 7. Kemudian salinlah di buku kalian. Tulis di buku agama. Tulis di buku tugas. Tulisan Arab ayat 1 sampai 6. Sampai 5. Maaf. Ayat 1 sampai 5 ditulis buka. Ditulis basmalahnya juga, Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis yang rapi, ya. Ditulis yang rapi, biar kita terbiasa menulis Arab. Selanjutnya, setelah menulis, kalian juga bisa mengerjakan tugas daring di Google Form yang sudah Pak Guru buat. Silakan akses link soal di deskripsi video ini, ya. Di deskripsi video di bawah, di bawah ini. Kemudian klik masuk soal, kalian akan
melihat tata cara mengerjakannya, masukkan kode soal atau password ini. Kode soalnya di sini, lihat di kotak kuning ini, kode soalnya kelas 444-nya 4 kali. Silakan catat. Kalau ingat-ingat, jangan sampai salah. K-nya besar atau ada spasi, tidak boleh. K-nya kecil, kelas 4. Selanjutnya materi arti per ayat surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar, falak subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Makhluk Allah memang banyak, ada yang baik, ada yang jahat. Selanjutnya ayat ketiga. Next. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, makanya daripada itu banyak orang yang takut di malam hari, apalagi ketika mati lampu. Banyak yang takut kalau gelap gulita. Mungkin banyak setan, banyak demit dan lainnya. Banyak setan yang mengganggu kita. Atau juga banyak dukun-dukun itu di gelap gulita. Kalau sudah malam banyak setan berkeliaran. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup buhul-buhul talinya. Nah, itu dukun-dukun bekerjanya biasanya juga waktu malam. Dia menggunakan mantra-mantra, membaca mantra-mantra. Humilaheng-leng ditiupkan di tali buhul. Nah, seperti itu. Untuk menyakiti atau berbuat yang tidak baik kepada orang yang mereka tuju. Itu adalah perbuatan dosa besar. Kita agar terhindar dari semua itu, kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Dan ayat kelima terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Juga orang dengki itu bahaya, dia bisa iri, dendam, akhirnya bisa membuat kejahatan. Mari kita selalu membaca, biasakan membaca surat Al-Falaq. Syukur-syukur ditambah dengan tambah An-Nas. Itu di malam hari kita bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita membaca surat Al-Falaq sekali lagi agar kita lebih lancar dan cepat hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, jangan lupa kalau di rumah biasakan tadarus Al-Quran, minimal membaca surat pendek-pendek. Dibaca karena membaca Al-Quran mendapat pahala. Akhirnya kita akan menarik kesimpulan
di video pembelajaran yang telah Pak Guru sampaikan, yaitu Al-Falaq artinya waktu subuh. Yang kedua terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Demikian materi pembelajaran yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini sudah selesai. Mari kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat semuanya bermanfaat dan kita semua menjadi anak yang soleh dan pandai semua. Amin Allahumma amin. Sebelum Pak Guru tutup, tunggu materi selanjutnya, yaitu makna dan kandungan surat Al-Falaq. Terima kasih telah menonton video Pak Guru sampai selesai. Jangan lupa komen di kolom komentar untuk absen kalian semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.